Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Faqad qala Allah fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa habibuna sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim dan juga para jamaah al-abrar rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kembali kita kaji daripada apa-apa yang telah kita baca tadi di surah Ghafir atau surah Al-Mu'min dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun sebelum diuraikan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan khilafan. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui apa-apa yang tersirat, yang tersurat, yang kita baca. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan segala kesalahan kita dan selalu menunjukkan kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, langsung kita uraikan apa yang kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ilal imani fatakfurun. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang sebelum ayat ini memberikan ampunan-ampunan kepada orang-orang yang beriman dan malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat hamilul arsy, itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man haulahu, dan sekelilingnya yang menyembah, yang berseru kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah doa daripada malaikat-malaikat tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, malaikat-malaikat itu menyerukan supaya apa? Supaya orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara orang tua mereka, keturunan-keturunan mereka, pasangan-pasangan mereka. Malaikat-malaikat tersebut berdoa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya semua mereka tersebut dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan ayat yang kita baca tadi yaitu mengenai daripada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tentu mereka dijebloskan ke dalam api neraka. Nah, di sini mereka, yaitu siapa? Orang-orang yang kafir tadi mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yunadauna, mereka nanti diserukan kepada mereka tatkala mereka dimasukkan ke dalam api neraka, dan diserukan kepada mereka. Siapa yang menyerukan? Itu adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diserukan? Wahai orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, lamaqtullah akbar, sesungguhnya kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya, wahai orang-orang yang durhaka, itu lebih besar. Murka Allah sangat besar kepada kalian semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti
jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dicampakkan di dalam api neraka. Dan Allah serukan kepada malaikat, wahai para malaikat, serukan kepada mereka, sesungguhnya kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka lebih besar dari apa? Dari min maktikum anfusakum, dari kebencian dirimu terhadap dirimu sendiri. Jadi seandainya Bapak dan sekalian kita berbuat kesalahan, ya, kita berbuat kesalahan, lantas kita dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam penjara tersebut, ya, dimasukkan ke dalam penjara, kemudian kita menyesali enggak? Apapun yang kita lakukan, ya, apakah itu membunuh orang, mencuri, berzina dan lain-lainnya, kemudian kita jebloskan ke dalam penjara, kemudian kita menyesali diri kita sendiri, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan? Pasti kita mengatakan, aku sangat benci kepada diriku sendiri. Kenapa aku melakukan hal demikian? Benci enggak kita terhadap diriku sendiri? Kenapa aku lakukan itu? Aku benci terhadap diriku sendiri. Nah, inilah ya, nanti orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan mengatakan yang demikian. Bahkan kebencian mereka terhadap diri mereka sendiri, kebencian Allah lebih besar daripada kebencian mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala benci? Karena mereka tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah dan tidak mau mengikuti seruan-seruan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Ingat dahulu tatkala kalian disuruhkan, diajak untuk beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, fatakfurun, kalian mengingkarinya. Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala benci kepada kalian, wahai orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ya, Allah nanti mengatakan yang demikian. Apakah Allah enggak benci? Allah benci. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya dan tidak mau percaya kepada Rasul-Nya dan semua ajakan-ajakan para Rasul-Nya, dan mereka semuanya mengingkarinya. Allah ingin menyelamatkan mereka, Rasul ingin membimbing mereka, tapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Setelah itu Allah katakan, aku lebih benci kepada kalian terhadap diri kalian sendiri. Baik, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11. Qalu, dan mereka berkata. Siapa yang berkata? Orang-orang yang kafir. Rabbana, wahai Tuhan kami. Baru saat itu mereka mengucapkan Rabbana, wahai Tuhan kami. Nah, waktu di dunia kemana? Mereka tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Ya kan? Tatkala orang-orang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, fatakfurun, dan mereka mengingkarinya. Sekarang mereka berucap Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, wahai yang melindungi kami, amat tanasnataini, engkau telah mematikan kami 2 kali, wa ahyai tanasnataini, dan engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina, maka sesungguhnya kami menyesali terhadap segala dosa-dosa perbuatan kami. Fahal ila khurujim min sabil, adakah jalan keluar daripada siksaan yang ada di dalam api neraka ini? Jadi saat itu mereka baru menyadari
baru mereka menyeru percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata apa yang dijanjikan para rasul tersebut mereka merasakan dengan kejamnya api neraka. Dan saat itu mereka berucap, Rabbana, wahai Tuhan kami, amat tanasnataini, dan engkau telah mematikan kami 2 kali. Maksud daripada yang mematikan kami 2 kali ini adalah, pertama, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini kita dalam keadaan yang tidak ada. Ya, dalam keadaan yang tidak ada. Berarti tidak ada tersebut di sini adalah kematian sebelum kita ditiupkan ruh oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itu kita mati. Nah, kemudian mati yang kedua adalah setelah roh kita ada di jasad kita sampai umur kita, malaikat Israel mencabut roh kita kembali. Disitulah ada kematian yang kedua kalinya. Paham kira-kira? Pertama, sebelum roh itu dimasukkan ke dalam jasad kita, kita dalam keadaan mati. Setelah roh tersebut masuk ke jasad kita, setelah cukup ajalnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, roh kita dicabut oleh Israel, itulah kematian kita yang kedua. Ya, paham ya? Kemudian wa ahyaitana sanataini, dan kami dihidupkan 2 kali. Kehidupan pertama tatkala roh tersebut masuk ke dalam jasad kita, dalam kandungan, tatkala kita berumur 120 hari dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya. Nah, disitulah dicatat segala sesuatu perbuatan-perbuatan kita, sa'idun au syaqiyun, syaqiyun au sa'idun, bahagia atau celaka. Nah, disinilah orang tersebut sudah ditiupkan rohnya dan sudah ada ketentuan-ketentuannya yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidup. Nah, setelah hidup tersebut kita mati. Nanti kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kehidupan yang 2 kali ini adalah fi alamul barzakh, di alam barzakh. Di alam barzakh ini kita dihidupkan kembali setelah kita mati, kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui 2 malaikatnya, yaitu Munkar wa Nakir. Setelah itu ya kita hidup di alam barzakh tersebut untuk merasakan apakah azabul qabr atau nikmatul qabr. Apakah nanti kita akan merasakan azabnya kubur atau nikmatnya daripada kubur tersebut. Itu namanya kehidupan yang kedua kalinya. Makanya Al-Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan bahwa an-nasu nam, manusia itu hakikatnya itu tertidur, lupa. Wa idza matu batu, apabila dia mati baru dia menyadari dan dia baru hidup. Jadi orang ini jamaah rahimakumullah, apabila sudah mati baru dia menyadari. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang kedua kali baru setelah mati baru kita nyadari. Oh benar, apa yang kehidupan dunia ini para rasul mengajak untuk kebenaran, mengajak kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak mau, tak kala mati tersebut menjadikan suatu perhatian buat kita, penyesalan yang luar biasa. Ya. Jadi hidup dan mati yang kedua kali tersebut sudah kita pahami.
Kemudian fa'tarabna bidzunubina. Kemudian kita menyesali segala dosa-dosa kami, kata mereka. Kami ya Rabb menyesali segala perbuatan-perbuatan dosa semasa hidup di dunia. Kenapa? Ya nyesal itu belakangan, enggak ada yang namanya nyesal itu permulaan, enggak ada. Yang namanya sesalan tersebut belakangan. Setelah mereka mati, masuk ke dalam api neraka, mereka menyesali segala perbuatan-perbuatan mereka dan apa yang mereka ucapkan, fahal ila khurujim min sabil, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari api neraka ini? Ada enggak jalan kira-kira? Enggak ada jalan lagi. Jalan untuk keluar dari api neraka enggak ada. Api neraka Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya. Enggak bisa seorang pun yang bisa keluar dari api neraka. Bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang munafik, itu tidak akan keluar bisa dari api neraka. Kenapa? Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina wal kuffara, orang-orang yang kafir, fi nari jahannam, di dalam api neraka, khalidina fiha abada. Jadi selama-lamanya mereka akan masuk ke dalam api neraka. Mereka bertanya, fahal ila khurujim min sabil, apakah ada jalan keluar dari neraka ini? Katakan tidak ada jalan keluar dari api neraka. Ya. Wazuku adzabal hariq, maka rasakan bagi mereka, bagi kalian wahai orang-orang yang kafir, apa azabnya neraka yang membakar. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak dan sekalian, kalau sudah nanti dimasukkan ke dalam api neraka dan kita ingin keluar dari api neraka, tidak akan bisa seorang pun yang akan keluar, karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lalu dikatakan bahwa ayat yang ke-6, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, haqqat kalimat, berlaku segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala 'alal ladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir, annahum ashabun nar, sesungguhnya mereka penghuni api neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-12. Zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Zalikum, demikianlah terhadap kalian, bi annahu, dengan sesungguhnya, idza du'iya Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kalian, mengajak kepada kalian waktu hidup di alam dunia, wahdahu, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kafartum, kalian kufuri, kalian ingkari. Para nabi mengajak kepada kalian semuanya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalian ingkari, kalian tidak mau terima, bahkan kalian lari daripada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dunia kalian sudah diserukan kalimat tersebut? Mereka mengatakan, benar ya Rabb, benar apa yang mereka ucapkan, yaitu para rasul telah mengajak kepada kami. Wa yushrab bihi tu'minu, apabila kalian diajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalian percaya. Untuk mengesahkan Allah, diajak untuk mengesahkan Allah, kalian enggak mau, kalian ingkari. Apabila diajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, kalian yakini. Itulah yang dulu
kalian lakukan semasa hidup di dunia. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan, kami tidak menyembah kepada patung-patung, kami tidak menyembah kepada berhala, kami tidak menyembah kepada yang lainnya. Kami hanya menyembah kepada Allah dengan perantara patung-patung tersebut. Untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka. Mereka enggak menyembah patung, menyembah kepada Allah, tapi ada perantaranya. Yang siapa perantaranya? Adalah patung-patung tersebut menjadi perantaranya. Nah, apabila disuruhkan kepada kalian yusra' bihi, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tu'minu, kalian yakini. Ya. Paham ya kalian? Ya. Diajak menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, tapi mereka mengingkarinya. Diajak menyekutukan kepada Allah, ternyata mereka mengimaninya, mereka percaya. Itulah daripada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah syirik kepada Allah, itu tidak ada ampunannya. Tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah zulmun azim. Zulmun azim, suatu perbuatan aniaya yang sangat besar. Ujung-ujungnya mencebloskan diri kita ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada ampunan bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala paling murka kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyekutukannya. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Sesungguhnya keputusan Allah Subhanahu wa taala, hukum dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa mereka itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasakan daripada siksa di dalam neraka tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyyu, dialah yang maha tinggi, Al-Kabiru, dialah yang maha besar. Jadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipungkiri lagi, dan ketetapan Allah pasti akan berlaku. Ya, mudah-mudahan kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah mendapatkan doa daripada malaikat dan mendapatkan ampunan dari Allah, dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga kita, bapak-bapak kita, dan juga keturunan-keturunan kita, dan semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini saja barangkali para jamaah rahimakumullah sebagai uraian yang singkat dari surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.